mengingatkan untuk selama berada di masjid jangan melupakan daripada niat itikaf. Nawaitul itikaf fi hadzal masjidi madumtu fihi lillahi ta'ala. Salawat serta salam kepada junjung alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seraya mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah insyaallah melaksanakan daripada salat zuhur yang luar biasa ini. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih terkategorikan memenuhkan perintah Allah Subhanahu wa taala rukun Islam yang kedua yaitu mendirikan salat. Sebagaimana juga Rasul sallallahu alaihi wasallam kita berada di tempat yang luar biasa ini, Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita mengatakan al-masajidu buyutul muttaqin. Masjid merupakan rumah orang-orang bertakwa. Wa idza ra'aitumur rajula mulazima bil masajid fashhad lahu bil iman. Apabila engkau menyaksikan orang-orang yang senantiasa sering memakmurkan, meramaikan, beribadah di dalam masjid, fashhad lahu bil iman, maka saksikanlah bahwasanya orang-orang tersebut ikhwaninal muslimin, saudara kita muslimin dan muslimat, mereka orang-orang yang terindikasi memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita mengatakan al-husunus salasah, benteng umat Islam itu ada 3. Yang pertama ini tadi, al-masajid. Masjid merupakan benteng-benteng umat Islam. Maka tidak ada lain dan tidak bukan, marilah kita meramaikan, memakmurkan masjid-masjid kita. Bahkan Nabi tatkala hijrahnya dari kota Mekah ke Madinah, pertama kali yang dibangun Nabi adalah masajidullah. Masjid-masjidnya, rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dikatakan bahwa dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Hasan Al-Basri seorang ulama yang terkemuka, beliau mengatakan ya'ti yaumal qiyamati al-masajidu misusufun. Nanti kelak hari kiamat masjid-masjid yang pernah kita beribadah di dalamnya sujud, tunduk, patuh, entah dengan mendirikan salat, entah dengan tilawatul Quran, pokoknya kita memakmurkan masjid tersebut. Ya'ti yaumal qiyamati misusufun, maka masjid merupakan bagaikan bahtera, bagaikan kapal, malakta bil yakuti waddur, yang mana bahtera tersebut, kapal tersebut dihiasi dengan batu-batu mulia. Apa gunanya? Syafi'an li imaratiha, memberikan syafaat bagi orang-orang yang senantiasa beribadah, memakmurkan daripada masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala betapa mahal. Omong kosong orang ngomong kami bakal ke masjid tunggu tua. Berapa banyak orang yang sudah lanjut usia belum juga kunjung ke masjid. Maka selagi nyawa kita di badan, Allah memberikan kesempatan, yuk sama-sama kita meramaikan, memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Benteng umat Islam yang kedua sebagaimana Nabi mengatakan tilawatul Quran, yaitu dengan membaca Al-Quranul Karim. Tidak ada jalan yang lain menuju kecerdasan, menuju keberhasilan daripada keharmonisan kita mengenal daripada Al-Quranul Karim. Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau berumur 7 tahun menghafal Quran, menjadi seorang mujtahid mutlak, menjadi imam mazhab karena kedekatan beliau dengan Al-Quranul Karim. Berikutnya juga Al-Imam Al-Ghazali menghafal Quran, umur beliau 9 tahun, menjadi hujjatul Islam, orang yang luar biasa, mufakkarul ummah, orang yang memiliki wawasan yang luar biasa karena keharmonisan dengan Al-Quranul Karim. Sedikit saya menceritakan, ada seorang mustasyrikin, orang orientalis, orang kebaratan, orang barat meneliti ilmu ketimuran, orang-orang Islam. Di situ memegang Al-Quranul Karim, membaca, melihat fahrisat daftar isi Al-Quran, 30 juz, 114 surat didapatkan, dia heran. Orang Islam memuliakan daripada Al-Quran, bahkan memegang Al-Quran tersebut harus menggunakan dalam keadaan suci, berwudu. Mereka heran, ada orang tadi anak muda mempelajari Al-Quran, terkejut dengan nama surah An-Naml, semut Bapak. Pasti Bapak tahu, Ibu tahu, An-Naml, apa artinya semut? Bisa dikategorikan sebagai judul dalam surat kitab suci umat Islam. Ketika dia baca tafsir dari salah satu ulama yang terkemuka, beliau membaca baru 1 ayat, Qasin. Kita sama-sama dalam surah An-Naml diawali dengan harfun munqata'ah, Qasin. Sebagaimana harfun munqata'ah tersebut, dia pun tercengang.
Ulama tafsir mentafsirkan sedikit baru membahas huruf to sin di zaman dahulu. Ulama-ulama yang luar biasa menghitung saking rajinnya. Huruf to di dalam surah An-Naml berjumlah 27 huruf. Sin 93 huruf di dalam surat tersebut. Yang membingungkan mungkin kita terpikir, ngapain ulama zaman dahulu menghitung huruf to dan sin di dalam surah An-Naml? Kita saja yang Islam bingung, apalagi ini orang yang belum dapat taufik dan hidayah masuk Islam. Dibaca lagi nih kitab, ternyata apa? Ternyata to 27 huruf menandakan daripada surat An-Naml berada di urutan ke-27. Di antara 114 surat, 27 urutan yaitu tentang surat An-Naml. Berikutnya sin 93 huruf. Kalau Bapak Ibu buka surah An-Naml berjumlahkan 93 ayat. Ini orang muda mempelajari ilmu Islam, seketika terbuka hatinya memeluk ajaran Islam. Syahadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak mungkin kitab suci ini berasal dari manusia biasa. Tidak mungkin bangsa manusia ataupun ras manapun bisa mengarang kitab suci yang luar biasa. Hurufnya yang penuh dengan makna, juz-juznya, Al-Qur'annya, ayatnya tidak pernah bertabrakan, penuh dengan keharmonisan, penuh dengan wawasan dan ilmu pengetahuan. Hanya kita saja Muslim yang belum mencapai daripada intisari daripada ayat-ayat tersebut, membutuhkan waktu untuk mempelajari daripada makna-makna Al-Qur'anul Karim. Benteng Islam yang kedua yaitu dengan tilawatul Quran. Jangan sampai kita melewatkan hari demi hari kita tanpa membaca Al-Quranul Karim. Adapun yang ketiga daripada benteng umat Islam yaitu az-zakirinallah. Menjadilah orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Entah apapun bentuk zikirnya Bapak. Entah dengan istighfar, astaghfirullahalazim. Entah dengan mengucapkan subhanallah, entah alhamdulillah, atau dengan baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Beraneka ragam keutamaan Allah berikan. Balik lagi ke diri kita masing-masing. Seorang Abi Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang hafizul Quran, hafal Quran. Orang yang paling sanad ilmu hadisnya paling tinggi, 5.374 hadis diriwayatkan hadis tersebut dari seorang sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha kalah dengan riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tapi beliau mengatakan, wa inni la uhibbu wa inni uhibbullah mimma tala'a syams lan aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa artinya? Aku lebih cinta mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar daripada aku ketemu matahari besok. Artinya apa? Biarlah aku meninggal hari ini, yang penting aku bisa mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sungguh banyak zikir-zikir di sisi Allah, banyak lagi kemudiannya. Tinggal kembali kepada kita pribadi, bagaimana kita bisa mengambil daripada amal-amal ibadah yang bisa kita laksanakan di hari ini. Entah dengan zikir, entah dengan tilawatul Quran, dan terlebih khusus manba'ul khair, sumber kebaikan berada di masjid. Marilah kita memakmurkan masjid, membaca ayat suci Al-Quran, dan perbanyak zikir. Hadani Allah, hazamini walafumikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.